Saya jadi tukang semir untuk bisa membiayai hidup. Ya, habis itu saya berangkat ke Mesir dengan penuh keringat dan biaya sendiri, wahai Bapak Ibu. 1 tahun pertama makan minum saya air sungai Nil yang saya doakan, dan beberapa dari bantuan teman-teman, Pak. Susah sekali. Judul tema kita pada malam hari ini sesuai dengan pamflet yang ada di halaman, sebaik-baik hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, Allah menciptakan hamba hanya 3 jenis. Yang pertama, para malaikat. Mereka tidak punya nafsu dan hasrat. Mereka tidak bisa diganggu dan digoda oleh setan, nafsu dan hasrat. Mereka mengerjakan semua yang Allah perintahkan tanpa sedikit pun menolak, membangkang, membantah keberatan, dan mereka tidak pernah bosan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada malaikat yang diperintahkan sejak diciptakan sujud terus sampai sekarang, dan sampai hari kiamat mereka tidak pernah mengangkat kepalanya dari sujud. Ada malaikat yang ditugaskan merawat udara, menjaga angin dan sebagainya. Itu saja kerjaannya. Ada yang ditugaskan berzikir sampai hari kiamat, tak pernah berhenti berzikir. Mereka tidak lelah, mereka tidak mengantuk, mereka tidak bosan, dan mereka tidak pernah bisa digoda. Jelas makhluk atau hamba yang semacam ini tidak perlu menjadi bahan ceramah dan diskusi kita. Tapi jenis kedua dari hamba Allah, dan dia adalah peringkat kedua yang Allah ciptakan setelah malaikat, bangsa jin. Bangsa jin ini Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna, baru wal insan, jin. Nah, di sini baru masuk dalam bidang pembahasan kita. Bangsa jin Allah ciptakan sebelum manusia. Mereka duluan yang menghuni bumi ini, Pak. Waktu itu jasad fisik mereka masih kasar seperti kita. Mereka yang membuat peradaban. Kalau seandainya Bapak Ibu menemukan peradaban kuno yang ditemukan sekian ribu, sekian ratus ribu, sekian juta tahun, itu diisi oleh bangsa jin. Mereka cerdas, pintar, agresif, tetapi brutal. Kalau dalam Al-Quran Allah sebutkan bangsa jin ini hobi perang, suka menumpahkan darah, dan mereka memiliki kekuatan serta kemajuan teknologi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran jauh lebih maju daripada kita. Tapi sayangnya hobi mereka membunuh, membantai, menumpahkan darah tidak patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali Allah utus para nabi dan rasul dari bangsa jin, pasti dibunuh mereka. Jadi bangsa jin ini paling anti dengan para nabi dan rasul yang dikirim oleh Allah. Mereka bantai, mereka bunuh. Pada klimaksnya Allah berfirman kepada seluruh malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya berencana ingin menggantikan siapa yang bisa hidup memakmurkan bumi sambil menyembah aku. Bangsa jin yang ada di muka bumi terancam. Nah, saat itu wahai Bapak Ibu, ada satu orang jin yang sangat taat. Jin ini diceritakan oleh Syekh Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam kitab Tafsir Al-Quranil Azim.
bahwa bangsa jin yang sangat soleh dan taat itu diangkat oleh Allah derajatnya selevel dengan para malaikat, dan jin itu dinamakan dengan Azazil. Saat Allah perintahkan, hei malaikat, turun ke bumi. Jadi Allah punya malaikat khusus perang. Di dalam surat Ali Imran, Allah menyebutkan ada malaikat yang tugasnya hanya perang. Malaikat ini tidak bisa dilukai dan tidak akan pernah bisa mati, tidak pernah takut dan selalu pasti menghabisi. Tapi Allah berikan kehormatan kepada Azazil. Azazil, kamu pimpin malaikat-malaikat perang ini turun ke bumi, habisi semua jin yang ada. Maka Bapak tahu, Ibu tahu, jin mengerahkan semua teknologi mereka yang sangat canggih. Gak ada apa-apanya teknologi kita hari ini, Pak. Mengerahkan semua teknologi yang sangat canggih menghadapi pasukan langit yang dipimpin langsung oleh juga bangsa jin, yaitu Azazil. Perang hebat terjadi. Cuma mereka itu gak mempan peluru, gak bisa dilukai, gak pernah kenal lelah. Siang malam perang tanpa berhenti. Kalau jin karena manusia biasa, ada hawa nafsunya, ada lelahnya, ada ngantuknya, dan pada akhirnya ada takutnya. Singkat cerita, Allah memberikan instruksi dari langit, Azazil, pimpin malaikat perangku, habisi semua jin yang ada di dunia. Biarkan tersisa hidup khusus jin-jin sipil yang lari ke hutan-hutan, yang lari ke gunung-gunung, yang lari ke lembah-lembah, yang lari ke pulau-pulau, yang sembunyi di gua-gua, ya, biarkan mereka hidup, nggak usah dibunuh. Walau terasa berat ini perintah, karena yang harus dihabisi adalah bangsa jin. Azazil, sami'na wa ata'na. Turun, pimpin malaikat, habis semuanya, Pak. Ini sisa-sisa peradaban kuno yang masih ada yang ditemukan. Demi Allah, itulah peradaban bangsa jin sekarang. Kalau nggak ada Al-Quran bercerita, mungkin nggak akan terbongkar fakta dan rahasia besar ini. Tapi Al-Quran menceritakan ini, ya. Setelah selesai, wahai Bapak Ibu, kembalilah malaikat-malaikat tempur ini ke langit di bawah pimpinan Azazil. Laporan pada Allah, misi selesai. Sejak itu, wahai Bapak Ibu, tempat yang saya sebutkan tadi adalah tempat-tempat di mana peradaban jin paling banyak hari ini. Hutan-hutan, pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, apalagi tadi, gua-gua, gurun-gurun Sahara, dan tengah-tengah laut. Ini menjadi tempat peradaban mereka. Makanya Nabi mengajarkan kita kalau masuk daerah ini baca ini, kalau masuk daerah ini baca ini, agar kamu Allah jaga, agar Allah turunkan para tentaranya dari kalangan malaikat melindungi kamu, karena tempat-tempat itu adalah markasnya setan. Jadi maaf Pak, banyak mahasiswa-mahasiswi kita pencinta alam, pendaki gunung, apalah namanya, sementara mereka tidak berbekalkan ilmu pengetahuan dari langit, akhirnya banyak yang hilang, banyak yang mati, banyak yang kesurupan dan sebagainya. Betul Pak ya? Karena mereka tidak berbekalkan ilmu dari Allah. Singkat cerita, selesai misi itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku akan ciptakan makhluk baru yang akan menyembahku di muka bumi. Aku sebut dengan manusia, basyaran atau insan. Di sini Azazil menunjukkan protesnya, tetapi dengan cara tidak langsung kepada Allah, namun dia bisikin malaikat-malaikat yang ada dan disuruhnya malaikat yang ngomong kepada Allah. Apa kata Azazil? Kita menghabisi bangsa jin karena mereka durhaka pada Allah, karena mereka hobi perang dan menumpahkan darah. Kalau seandainya makhluk baru Allah ciptakan, pasti akan terulang kisah berikutnya yang sama. Katakan pada Allah, cukuplah kita
khusus menyembah Allah. Kita tidak akan durhakai Allah. Ini sebenarnya adalah keberatan Azazil karena bangsanya sudah dihabisi, lalu digantikan makhluk baru yang lain. Oleh malaikat dengan lugu mereka menjawab, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mereka berkata, ya Allah, nanti hasilnya jangan-jangan bakalan akan sama. Ya Allah, kau ciptakan makhluk baru untuk menyembahmu di muka bumi, hasilnya akan terulang seperti yang dibuat oleh makhluk sebelumnya, menumpahkan darah di mana-mana. Engkau dimaksiati ya Allah, tidak ada yang akan menyembahmu. Maka Allah berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, sesungguhnya ilmu saya jauh melebihi apa-apa yang kamu tidak ketahui. Lalu Allah ciptakan Adam dari tanah liat. Azazil menyaksikan proses penciptaan itu. Tanah liat, hitam, kotor, di bawah yang biasanya dilalui dan diinjak-injak. Dari situ diambil saripatinya, diciptakan Adam dari situ. Tin min sulalatin min tin. Setelah itu berbentuk makhluk baru, dan hebatnya makhluk ini teramat sangat sempurna. Allah firmankan, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Sementara makhluk apapun saja dibandingkan dengan manusia, manusia sempurna. Dari rambut sampai ke ujung kuku sempurna. Bandingkan dengan hewan apa saja, dengan makhluk apa saja, termasuk dengan bangsa jin sendiri. Jauh kita ini sempurna. Kedengkian hidup dan menyala dalam dada Azazil. Sudahlah bentuknya sempurna, fungsinya juga luar biasa, kecerdasannya juga minta ampun. Dan Allah memasukkan informasi yang begitu luas tentang alam semesta, mulai dari yang kecil sampai kepada yang besar, kepada Adam. Jadi bangsa jin karena sudah ribuan atau ratusan ribu atau mungkin jutaan tahun hidup, sehingga pengetahuan mereka luas. Adam hanya dalam satu ciptaan baru saja jadi, langsung lengkap semua informasi. Fa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan segala-galanya kepada Adam, segala-galanya. Ini apa, namanya apa, fungsinya apa, kalau digabung dengan ini jadi apa, lalu kegunaannya apa, ini bahayanya apa, diajarkan hanya dalam satu kali kun fayakun. Begitu Pak, langsung Adam memiliki informasi yang tidak terbatas. Insya Allah. Lalu setelah itu Allah Maha tahu ya, dalam dada para malaikat nggak ada masalah, tapi dalam dada Azazil ada masalah. Sekarang dipanggil oleh Allah seluruh malaikat, Azazil juga termasuk. Ayo tes. Dites oleh Allah, banyak yang berguguran, ada mampu bertahan. Tesnya apa? Kayak cerdas cermat gitu loh. Ya kayak cerdas cermat, dites. Semuanya berguguran, tak mampu jawab. Ada menjawab dengan benar, dengan jelas, dengan tepat, dengan lugas dan vulgar. Jelas sekali rinciannya, betul-betul mudah dipahami. Tambah besar kedengkian dalam dada Azazil. Sudahlah bentuk sangat sempurna, kemudian cerdas, ilmunya luas tak terbatas. Satu-satunya titik kelemahan Adam ini adalah dia diciptakan dari tanah liat. Nah, dari unsur materi dia melihat. Sementara iblis, maaf ya, Azazil yang dia diciptakan dari unsur api, melihat api lebih terhormat. Maaf, nanti ketika seluruh malaikat disuruh sujud oleh Allah kepada Adam, termasuk Azazil, Azazil sendiri yang tidak mau. Sementara Adam
tidak minta untuk agar dia disujudi. Adam sebagai manusia tahu hanya Allah yang berhak untuk disujudi. Tapi karena Allah yang perintahkan sujud kepada Adam, Adam terpaksa diam. Sementara si Azazil berkata, tidak. Ketika Allah perintahkan, wa idza qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kami perintahkan kepada seluruh malaikat, termasuk si Azazil tadi, sujudlah kamu kepada Adam. Seluruh malaikat spontan sujud, Pak. Tidak pakai mikir-mikir, tidak pakai musyawarah dulu dalam jalankan perintah. Tidak pakai kumpulkan suara dulu. Ini kita jalankan enggak nih? Ini ada perintah dari langit, perintah Allah. Enggak pakai kayak gitu. Lah kalau ada makhluk pada hari ini pakai kumpulkan pendapat dan jajak pendapat dan sebagainya untuk menjalankan perintah Allah, masya Allah, naudzubillah ya. Jadi sujud mereka semuanya spontan, illa iblis. Siapa iblis itu? Dialah Azazil tadi. Paham ya Pak ya? Dialah Azazil tadi. Langsung Allah beri dia nama baru, status baru. Statusnya kafir, namanya iblis. Lalu Allah perintahkan iblis, panggil, kenapa kamu nggak mau sujud? Ini kan saya yang memberikan order, saya yang perintah. Jawaban iblis adalah khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, Adam kau ciptakan dari tanah liat. Coba yang benar aja ya Allah, perintah ini nggak masuk akal. Coba akalnya mencoba untuk mengungguli perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia berkata, ya Allah, kau tidak bijaksana. Aku yang kau ciptakan dari api, Adam kau ciptakan dari tanah liat. Sekarang api mau sujud kepada tanah, ini gak masuk akal. Saya lebih senior, ya, saya lebih teruji, sementara saya dari api, Adam dari tanah. Baru kemarin saya udah lama ya Allah. Jadi nggak mungkin lah, maaf untuk perintah yang ini saya menolaknya. Kan itu intinya Pak. Itu intinya. Lalu Allah berkata, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan dia menjalankan perintah Allah, wastakbara, melihat dirinya lebih terhormat daripada Adam, melihat dirinya lebih hebat daripada Adam, wa kana minal kafirin, adalah iblis itu termasuk di antara makhluk-makhluk Allah yang kafir. Awas ini, ingat ini wahai Bapak Ibu, selama ini ada taat tidak, menyembah Allah terus tidak, ya. Tapi ketika ada satu saja perintah Allah yang iblis terang-terangan menampakkan keberatannya dan tidak mau menjalankannya, Allah lupakan semua ketaatan di masa lalu. Allah lupakan statusnya yang sudah disampaikan kesekian sedangkan para malaikat, dan Allah berikan atribut dan level baru kepadanya, yaitu kafir, dan namanya disematkan dengan nama iblis, laknatullah alaih. Awas nih, hati-hati Pak. Bagaimana dengan manusia pada hari ini? Tahajud, sholat lima waktu ke masjid, duha, puasa Senin Kamis, umroh tiap sebentar, berinfak sedekah kemana-mana, dan sebagainya. Ternyata ada satu atau dua perintah Allah atau larangan Allah yang kita keberatan dan kita menolaknya. Ayo, jadi iblis nggak kita? Kita ambil nih pelajaran dari sini. Jadi iblis nggak kita? Otomatis. Namanya saja kita nggak iblis, manusia, tapi statusnya mirip dengan iblis. Makanya ketika Nabi Muhammad meninggal, ada sekelompok suku atau kabilah yang mereka masih syahadat, masih sholat lima waktu, masih puasa, masih mau haji, masih mau amalkan amalan-amalan Islam lainnya. Tapi satu yang mereka keberatan dan mereka tidak mau mengerjakannya dan mereka tolak, yaitu kewajiban membayar zakat. Singkat kisah,
Abu Bakar As-Siddiq setelah kirimkan para ulama memberikan pemahaman pada mereka kewajiban zakat ini, bahwa dia adalah rukun Islam yang 5, ya, tetap saja mereka mengatakan tidak. Dibacakan ayat, dibacakan hadis, dan dijelaskan segalanya, mereka mengatakan tidak. Pada akhirnya Abu Bakar mengatakan mereka sudah murtad, ya, perangi mereka, halal darah mereka. Orang pertama dan satu-satunya yang menolak Abu Bakar cuma Umar bin Khattab. Jadi Umar berkata, wahai Khalifah, mereka kan masih syahadat. Iya kan? Iya, lah kan masih muslim itu. Lagi pula mereka kan masih sholat. Betul kan? Betul. Kan masih muslim itu, masih syahadat, masih sholat. Mereka kan mau puasa Ramadan. Iya mau. Lah kalau begitu kan udah sama aja muslim. Mereka kan masih mau haji, mau. Kalau gitu, kenapa kita perangi mereka? Kenapa darah mereka jadi halal? Kenapa dihukumi mereka murtad? Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Satu saja syariat Allah yang mereka tolak, satu saja hukum Allah yang mereka tentang, mereka benci, mereka tidak mematuhi, maka halal darah mereka. Dibacakan hadisnya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Di situ terkejutlah Umar bin Khattab dan berkata, saya setuju dan sependapat dengan Anda. Kata Umar bin Khattab kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Coba bayangkan itu, Pak. Akhirnya ijma' seluruh sahabat sepakat mengatakan kabilah itu murtad. Orang murtad ini kafir apa tidak? Kafir ya Pak ya? Baik kaum muslimin, di pelajaran saja Pak. Ini kita flashback sejarah, ambil pelajaran singkat, karena tema kita sebaik-baik hamba di sisi Allah. Kan gitu kan? Makanya saya perlu ceritakan dulu dari mana, siapa saja yang hamba. Baik, iblis sebelumnya hamba Allah apa bukan? Hamba Allah ya. Tapi setelah dia menentang Allah, apakah Allah masih menentang dia sebagai hamba? Tidak, dia sudah menjadi hamba hawa nafsunya. Oh, kalau gitu iblis ada punya hawa nafsu. Iblis kan bangsa jin. Jin dan manusia sama-sama punya nafsu. Dan nafsu itu kata Allah dalam Al-Quran, inna nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu selalu menyuruh kepada yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, yang jahat-jahat. Disuruh nggak mau taat, dilarang nggak mau berhenti. Itu adalah karakter nafsu. Maaf Pak Ibu, apakah iblis dan setan bisa digoda nggak oleh jin? Apakah iblis punya setan sendiri pula dari bangsa yang lain? Tidak. Setan-setan yang ada itu siapa? Jin juga. Jadi ketika Azazil diusir keluar dari surga sampai di bumi, dia pengaruhi jin-jin yang masih hidup, yang terus berkembang biak. Dia pengaruhi, lalu diajak berbaiat kepadanya. Diajak untuk bersekutu dan membuat pasukan sendiri. Maka setan adalah seluruh jin yang menyatakan kafir kepada Allah. Setan adalah seluruh jin yang bergabung dengan kerajaan iblis. Dia menjadi setan. Maaf ini kalau bahasa kita PNS-nya iblis. Itu setan semuanya. Tapi masih jin, iblis jin, setan jin, dan semuanya yang tersisa di luar PNS yang gabung dengan iblis tetap saja namanya jin. Ada jin fasik, ada jin preman, ada jin taat, ada jin soleh. Itu ada Pak. Oke, karena pengajian kita bukan tentang masalah alam jin. Kalau Bapak mau, sampai subuh saya bongkar alam jin. Kalau Bapak Ibu mau ya, kita buka daurah khusus satu malam suntuk membongkar alam jin. Kalau Bapak Ibu mau, saya hobi membicarakan itu, dan itu adalah bahagian daripada yang sudah saya dalami pengetahuannya. Sebatas yang Allah berikan, saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu. Tapi kan bukan itu tema kita. Tema kita sebaik-baik hamba di sisi Allah. Itu tema kita kan? Mana dia? Ya sudah, itu udah kurang lebih. Jadi wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, apakah iblis bisa digoda oleh setan? Tidak. Apakah setan sendiri bisa digoda oleh setan yang lebih halus darinya? Tidak.
karena makhluk Allah yang berakal yang disuruh menyembah Allah cuma 3 jenis: malaikat, jin, dan manusia. Dia paham. Lalu Ustaz, Buya, bagaimana dengan makhluk kuntilanak? Bagaimana makhluk siluman, makhluk beri, degemik, wewe gombel, genduruwo, sontoloyo, apa lagi? Sebutkan nama-namanya. Bagaimana dengan makhluk-makhluk itu? Antum penasaran, roh gentayangan dan sebagainya. Jawabannya adalah semua yang Bapak kenal dengan sebutan ghost, bahasa Arabnya ghaul, ya, yaitu adalah hantu setan, semuanya adalah jin. Titik. Nggak ada yang lain, Pak. Jin. Oh, dia sudah meninggal, menampakkan diri dalam bentuk fulan, dalam bentuk syekh, segala macamnya. Jawaban cuma satu, itu adalah jin yang menjelma dalam bentuk yang sudah meninggal dunia. Panjang ceritanya, jadi bukan itu kajian kita. Cuma Bapak Ibu jangan mau ketipu, jangan kita mau dipermainkan oleh bangsa jin. Makanya ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kenal dengan nama ini Bapak Ibu? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, saat beliau sedang tahajud, tiba-tiba turun cahaya dari langit, menampakkan sosok yang mengeluarkan cahaya dari tubuhnya. Jubahnya putih, jenggotnya bersih putih bercahaya, ya. Dia menggunakan pakaian kehormatan, mengeluarkan cahaya putih semuanya. Dan dengan singkat sosok ini berkata, engkau sudah menembus batasmu. Aku adalah Rabbmu, Tuhanmu yang selama ini engkau sembah. Makommu dengan aku telah meninggalkan makom manusia keseluruhannya. Tidak ada lagi kewajiban syariat bagimu. Engkau berbuat taat, engkau berbuat maksiat, engkau tetap kekasih yang aku cintai. Tidak ada lagi kaitan engkau dengan syariat. Mendengarkan itu, langsung saja Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengambil segenggam pasir, karena orang dulu belum ada dicocok sebenarnya begini, ya. Masjid Nabi saja masih pakai tanah dan pasir, Pak, ya. Jadi kalau sudah lebat, kata para sahabat, sampai kening kami dan hidung kami serta tapak tangan itu semuanya bergelimpang dengan lumpur. Itu saking tanah ke pasirnya. Nah, wahai Bapak Ibu, di akhirnya pasir langsung dibacakan, enyah kamu wahai syaitan yang terlaknat, pergi kamu, bismillah, Allahu Akbar, menjerit berangkat. Jadi gayanya gaya Rabbul Alamin, gaya Tuhan pakai cahaya-cahaya, ya. Dilempar pakai pasir, bismillah, Allahu Akbar, menjerit. Sok-sok mengatakan, saya Tuhan yang kamu sembah, ya. Kamu sudah menembus batas, makammu dengan aku sudah tidak ada lagi jarak, ya. Engkau sudah tidak lagi terkena oleh syariat yang selama ini aku wajibkan pada hamba-hamba. Engkau buat dosa, engkau buat ketaatan, tidak ada lagi ngaruh antara hubungan kamu dengan aku. Mendengarkan itu langsung diusir tagahnya. Allah, hujan lebat langsung, ya. Ini kajian ini langka, macam seolah-olah langit sangat bersuka cita dengan pengajian ini. Yang jelas jin dan setan ngamuk-ngamuk masalah ini dibongkar. Ya, untuk Bapak Ibu ketahui, saat ini di lokasi kita cuma saya dan Bapak Ibu tidak bisa melihat, penuh dengan bangsa jin sekarang ini. Ikut dengar mereka, Pak. Ikut dengar mereka. Ada yang beruntung, ada yang sakit hati, dan ada yang bersyukur. Di antara yang mendengar ini, tapi khususnya jin-jin dari bangsa, setan-setan dari bangsa jin, semuanya gendang kesumat dengan Zulkifli Muhammad Ali. Kaji pajak. Wahai Bapak, Ibu, hamba Allah yang kami muliakan, ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semua tercerahkan oleh penyampaian saya di sesi pertama ini. Selanjutnya, kalau gitu, siapakah sebaik-baik hamba? Malaikatkah? Jin yang soleh dan taatkah? Atau manusia yang soleh dan taat? Siapakah sebaik-baik hamba?
di sisi Allah? Saya jawab, ya Bapak Ibu fokus ya, ini jangan bilang ini anak jin, ini anak setan mana nih, saya di sini mengganggu. Ini anak saya Bapak Ibu, terlanjur ke bawah. Coba yang merasa dirinya emak sana ya, ya. Kadang-kadang kan bisa aja anak jin dari mak, anak saya. Sampai di mana kita berusaha? Sampai di anak jin ya. Iya. Mana sebaik-baik hamba di sisi Allah? Baik. Sekarang apa kita punya apa tulis? Ada. Ada spidol. Masya Allah. Bagus. Alhamdulillah. Ini baru namanya ngaji, Pak. Pakai papan tulis, pakai spidol. Bapak Ibu yang bawa pena, bawa bagus, yang nggak bawa nggak apa-apa, paling-paling andalkan rekaman, banyak rekam saja nih, alhamdulillah bagus sekali. Yang nggak juga bawa rekaman, ya udahlah, andalkan saja ingatan, ya ingatan, walaupun kita mengaku kita di sana pelupa, ya baik, kan? Rajul tajir, laki-laki ini adalah seorang pedagang, kan gitu kan? Ya. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita sudah tahu ya, makhluk yang diwajibkan menjadi hamba Allah cuma tiga, malaikat. Tapi malaikat tidak akan dihisab. Malaikat nanti tidak akan ditanya, dan malaikat juga nanti tidak akan dijanjikan surga. Ada malaikat yang khusus menjaga pintu surga, ada malaikat yang khusus menjaga pintu neraka, dan menjadi malaikat yang akan menyiksa dalam neraka. Jadi malaikat tidak dijanjikan surga, tidak diancam dengan neraka, dan malaikat tidak bisa dikatakan sebagai sebaik-baik hamba Allah. Kenapa? Karena mereka tidak bisa digoda, mereka tidak punya nafsu, dan mereka sangat taat, mereka tidak punya ambisi. Malaikat selesai. Pembahasan tentang malaikat tidak akan masuk dalam pembahasan sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, yang kita kaji sebagai hamba sekarang adalah jin dan manusia. Ya, baik. Kalau saya keluyuran kemari, mic kita untuk dipegang, atau ini aja ya, kita buka ya, atau ini aja, mana dia? Minta maaf kalau saya merepotkan. Nanti kan, ya, ya sudah. Bismillah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, hamba dalam bahasa Arab adalah abdun, ya. Seorang hamba, abidun, seorang hamba. Kalau sudah abidun, bersangatan sekali penghambaannya, seorang yang bersangatan penghambaannya. Abdun adalah hamba, abidun seorang hamba, abidun yang bersangatan penghambaan dirinya, gitu ya. Sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala ini disebut dengan ma'budun, yang disembah, ma'budun
Kalau manusia, jin dan manusia disebut dengan abidun, abdun, ya. Kalau Allah adalah ma'bud, yang disembah. Baik. Ketika Allah menisbatkan penghambaan itu kepada dirinya sehingga menjadi abdi, hambaku, atau abduna, hamba kami, atau ibaduna, hamba-hamba kami, maka ini yang dimaksud adalah pengakuan Allah bahwa orang ini betul-betul hambanya. Allah mengakui dia betul-betul hambanya. Kebanyakan kita merasa diri kita hamba Allah, tapi Allah nggak ngakui, ya. Sementara kalau Allah sudah mengatakan abduna, ibaduna, ibadi, maka pertanda pengakuan langsung dari Allah orang ini memang hambanya. Contoh, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Allah berikan pengakuan kepada orang itu, dia telah hamba Allah. Sementara di ayat yang lain Allah ada menyebutkan istilah abadus syaitan atau abadatut taghut, penyembah setan, penyembah taghut. Ada juga diistilahkan dengan penyembah hawa nafsu. Jadi ada penyembah Allah, ada penyembah taghut, ada penyembah setan, ada penyembah hawa nafsu, ada penyembah pemikiran nenek moyang. Ini dari nenek moyang kami, jangan diganggu-gugat warisan nenek moyang dan leluhur kita. Jadi ini para penyembah warisan leluhur, ya. Nah, penyembahan ini, wahai Bapak Ibu, kita fokus kepada judul sebaik-baik hamba di sisi Allah, supaya nggak melebar, Pak. Cuma Bapak tahu, yang bukan hamba Allah jangan berharap Allah akan mengakuinya. Saya hamba Allah, buktinya saya sholat ke masjid. Saya hamba Allah, buktinya saya pergi umrah, saya pergi haji. Saya hamba Allah, buktinya saya bangun masjid. Saya hamba Allah, buktinya saya pakai jenggot, saya pakai jubah, pokoknya dia ingin mengatakan saya ini hamba Allah. Ternyata di waktu yang sama dia buat sesajen buat jin dan setan. Dia minta tolong kepada dukun, ya. Di waktu yang sama dia menolak diatur hidupnya, hidup rumah tangganya, hidup bisnis dan niaganya oleh syariat Allah. Orang ini bukan hamba Allah. Tidak sedikit ayat dan hadis yang menyebutkan itu. Yang hamba Allah adalah yang benar-benar tunduk dan patuh kepada kehendak, perintah dan larangan Allah. Hai iblis, sujud kamu kepada Adam. Dia tidak mau sujud, maka Allah tidak mengakui itu sebagai hambanya. Bahkan Allah katakan kamu kafir, ya Pak, ya, kamu kafir. Sekarang siapakah sebaik-baik hamba Allah dari bangsa jin? Jawaban saya, bangsa jin atau bangsa manusia yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala satu saja, yang paling bertakwa. Cuma jenis orangnya beda-beda. Setelah Allah ciptakan Nabi Adam, masih ada nggak Nabi dan Rasul dari bangsa jin? Tidak ada lagi. Nabi dan Rasul dari bangsa jin hanya ada sebelum Adam Allah ciptakan. Tadi kan Bapak sudah dengarkan pengajian kita bahwa ternyata para Nabi dan Rasul dari bangsa jin yang dikirimkan untuk bangsa jin dibantai mereka. Kan sudah diuraikan tadi, ya. Dibunuh oleh mereka, ditumpahkan darahnya, ditangkap, disiksa dan dianiaya dan sebagainya.
Tapi setelah Allah habisi bangsa jin, Allah ciptakan Adam, maka para nabi dan rasul hanya dari bangsa manusia saja. Setelah itu seluruh jin yang ada di alam semesta ini wajib mengikuti dan mematuhi semua ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Begitu Pak. Jadi nabi dan rasul bangsa jin sudah ada. Tapi adakah ulama dari bangsa jin? Ada. Kalau nabi dan rasul hanya dari bangsa manusia. Ulama dari bangsa jin ada. Ada nggak waliullah dari bangsa jin? Ada. Ada. Dapat karomahkah mereka? Ada. Ini supaya Bapak Ibu tahu. Tapi kita fokus ke manusia sekarang. Kalau kita cerita jin, maka kata saya tadi, sampai besok subuh Pak, nggak putus, nggak tembus, luas pengajiannya. Saya fokus pada manusia. Kalau begitu, sebaik-baik hamba Allah dari bangsa manusia siapa? Nomor satu adalah para rasul-rasul Allah. Udah nggak perlu kita diskusi lagi. Final ini, ya. Para nabi dan rasul adalah manusia terbaik, hamba terbaik di sisi Allah. Setelah para rasul siapa? Dari kalangan manusia siapa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang paling takut kepada Allah dari seluruh hamba-hamba Allah, yang paling dekat dengan Allah, yang paling Allah cintai dari seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala setelah nabi dan rasul adalah para ulama. Tapi ulama yang warasatul anbiya, bukan ulama kucing air. Bukan ulama penjilat. Ulama yang benar-benar pewaris para nabi, ulama-ulama yang amanah, bukan ulama yang menjadikan misi visinya di belakang jabatan dan fulus. Tidak, ulama yang sebenar-benarnya. Oke, Bapak Ibu, ini manusia terbaik kedua. Saya akan fokus di sini sedikit. Bapak Ibu, tadi ada sahabat kita mengatakan, siapa tadi? Sahabat Nabi, ya. Ada Abu Bakar, ada Umar. Baik, saya katakan, seluruh sahabat Nabi dulunya orang awam. Jika dia Rasulullah 23 tahun, Nabi meninggal dunia, Allah katakan, kuntum khairu ummah, kalian adalah umat dan bangsa terbaik, ukhrijat linnas, sejak manusia ini diciptakan kalian adalah yang terbaik. Berarti para sahabat dikatakan sebagai manusia terbaik, hamba Allah terbaik, seluruh para sahabat. Level nomor satunya Abu Bakar. Nah, gitu kan ceritanya. Sepakat seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Abu Bakar di level pertama, baru Umar, baru Utsman, baru Ali, dan 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dan urutannya ada itu Pak. Tapi seluruh sahabat dikatakan sebagai hamba-hamba Allah terbaik. Sekarang wahai Bapak Ibu, seluruh sahabat itu ternyata adalah ulama seluruhnya. Seluruh sahabat itu adalah ulama. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang sahabat tidak tahu maksudnya apa, kapan diturunkan, ya, pengamalannya bagaimana, seperti apa Nabi mengajarkan. Semua mereka tahu. Walau bukan seluruh sahabat yang hafiz Quran. Nabi meninggal Pak, jumlah sahabat-sahabat Nabi lebih 124.000 orang. Lebih kurang hanya 20.000 orang yang hafiz Quran, 30 juz. Selebihnya banyak yang nggak hafiz, tapi mereka paham semua ayat dan mengamalkannya. Mereka hidup mengamalkan ayat demi ayat Al-Quran selama hidupnya sampai matinya. Diajarkan kepada anak-anak mereka, diajarkan pada cucu-cucu mereka, dan mereka hidup seperti Al-Quran berjalan. Jadi mereka seluruhnya ulama, walaupun nggak pada tulis baca. Namun setiap sahabat itu punya karakter. Ada yang karakternya hobi bisnis, ulama tapi hobi bisnis. Siapa dia? Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan sahabat-sahabat Nabi lainnya. Ada sahabat itu yang hobinya di medan tempur, mengelola pasukan, perang demi perang. Maka dia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, dia adalah Ubaidullah bin Jarrah, dia adalah Khalid bin Walid, dan sebagainya. Ada
Ada sahabat dia memperberitakan diplomat, ya, bisa menjadi duta besar, dikirim kemana-mana, dia paling piawai dan handal seperti Mus'ab bin Umair, ya. Ada sahabat-sahabat Nabi yang memang hobinya di bidang pembangunan, hobinya di bidang pertanian, peternakan, ahlinya di situ. Sementara dia ulama. Jadi ulama itu sebenarnya itu adalah pondasi. Pondasi. Saya dalam hal ini saat menceritakan apakah kita, semua kita sekarang ini tanpa terkecuali, sampai ayahanda saya yang tercinta ini, usia beliau sekarang ini insya Allah kurang dari 2 bulan ke depan sudah genap 110 tahun. Ini ayahanda saya. Beliau, bapak ibu semua, kita yang ada dalam ruangan ini, apakah bapak ibu sampai hari ini sudah pernah menamatkan memahami Al-Quran 30 juz apa belum? Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kita nggak wajib loh ya menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu hanya dihasut, diberi motivasi dan semangat, diberikan pahala dan ganjaran yang hebat. Yang diwajibkan apa? Memahami Al-Quran, mempelajari ayat demi ayatnya, lalu mengamalkannya, baru berikutnya mengajarkannya. Nah, di bab mengajarkannya itu fardu kifayah, enggak fardu ain. Ya fardu ain memahami. Setiap kita wajib memahami ayat, mengilmui maksudnya apa, lalu mengamalkannya, ini fardu ain. Tapi di tahap mengajarkan, mendakwahkan menjadi fardu kifayah. Kalau saudara satu kelompok yang melakukannya, semua yang lain yang tidak melakukan tidak berdosa. Itu fardu kifayah ya. Sama dengan menghafal Quran. Menghafal Quran nggak wajib, tapi nggak wajib fardu ain ya, tapi hanya fardu kifayah. Kalau ada satu kelompok yang menghafal Quran 30 juz, maka semua yang tidak menghafal Quran tidak berdosa. Selama ada yang itu fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain, setiap orang wajib. Jadi yang wajib itu apa? Memahami, mendalami, mentadaburi, mengilmui dan mengamalkan Al-Quran 30 juz. Kalau gitu, kalau kami sudah memahami semuanya, kami bisa dikatakan ulama. Bisa. Ulama yang pedagang, ulama yang petani, ulama yang dokter, ulama yang diplomat, ulama yang ulama, bisa kita dikatakan ulama. Karena ulama itu orang yang berilmu dengan isi Al-Quran. Orang dikatakan ulama yang berilmu dengan hadis-hadis Nabi, walaupun kehidupan sehari-harinya ada yang di bidang-bidang yang lain. Paham sampai sini Bapak Ibu? Nah, kenapa para sahabat dikatakan khairul ummah, manusia terbaik, hamba terbaik? Bahkan lalu seluruh para sahabat, seluruh para tabi'in, imam mazhab yang 4, dan seluruh para ahli hadis mengatakan sebaik-baik hamba Allah di muka bumi yang wajib kita tiru adalah para sahabat Nabi. Sahabat Nabi ada yang pedagang? Ada, tapi ulama. Itu loh Pak ya. Sahabat Nabi ada nggak yang PNS? Ada. Kayak Abu Bakar itu PNS itu Pak. Presidennya, khalifahnya, ya. Tapi dia ulama. Gitu loh Pak ya. Jadi setiap sahabat walaupun nggak pandai tulis baca, bahkan sekelas Bilal bin Rabah, mantan budak yang profesinya adalah azan, juga buruh kasar di pasar, tukang angkat barang, tapi dia ulama. Baik Bapak Ibu, sampai di sini ulama itu adalah pondasi hamba. Pondasi hamba. Nanti ada yang tugasnya bagian dakwah, macam saya, maju ke mimbar, diundang-undang, buat daurah, buat kajian, buat tabi akbar dan sebagainya. Ada yang buka pesantren, ada ini namanya fardu kifayah. Fardu kifayah. Baik, sekarang saya tanya balik. Kalau itu manusia terbaik, hamba terbaik dari hamba-hamba Allah siapa setelah Nabi dan Rasul? Siapa? Ulama. Contoh ideal para ulama siapa? Para sahabat. Ada nggak dalilnya dari Al-Quran bahwa kita wajib mencontoh mereka? Allah mengatakan mereka contoh ideal. Allah jamin kita sebagai hamba Allah yang terbaik di mata Allah. Allah jamin kita pasti akan selamat di dunia dan di akhirat. Allah jamin kita berhak mendapatkan gelar radhiyallahu anhu, Allah ridha kepadanya. Allah jamin kita pasti akan masuk surga, di surga yang
Ada nggak dalilnya dalam Al-Quran? Ada Pak. Surat At-Taubah, surat ke-9, ayat yang ke-100. Siapa yang pegang Al-Quran terjemahannya? Ada? Kalau ada coba dibuka. Kita dengarkan bersama-sama. Ada aplikasi HP-nya Al-Quran terjemahan? Tolong dibacakan. Surat ke-9, surat Taubah ayat 100. Ini sampai nggak? Coba dibaca. 100. Ya, pakai ini. Enggak. Kayaknya maju sedikit. Kita simak ya. Kita dengar bagaimana Allah mengatakan sebaik-baik hamba Allah yang wajib untuk kita ini. Ya. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang Muhajirin dan Ansar. Ini dari orang Muhajirin dan Ansar. Seluruh ulama-ulama dan ahli tafsir sepakat mengatakan inilah para sahabat. Ya, orang yang terdahulu lagi awal-awal masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Kan gitu kan? Berarti ini adalah seluruh para sahabat. Ya, terus dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan mengikuti yang baik. Kawan-kawan kita mengatakan Ustaz itu ada hati Wahabi. Saya ini mau pecah kepala saya. Saya ini sekarang di mana? Apa saya ini? Wahai Bapak Ibu, saya tidak pernah diajarkan untuk mengikuti kelompok mana saja. Yang saya ikuti adalah Rasulullah, Al-Quran dan Sunnah. Selesai. Contoh saya para sahabat, imam mazhab yang 4, mazhab saya yang ini. Tetapi imam mazhab yang paling cantik dengan mazhabnya saudara saya, itu prinsip saya Pak. Saudara saya mereka benar, seperti saya juga insya Allah benar, karena rujukan Imam Syafi'i seperti rujukan Imam Ahmad bin Hanbal, seperti rujukan Imam Abu Hanifah, seperti rujukan Imam Malik bin Anas, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Hanya mereka berbeda dalam hal yang sifatnya furu', tapi dalam usul mereka sepakat dan mereka kompak. Makanya kemarin saya dengan nikmat Allah berangkat ke sana, mengantarkan kader, belajar lagi yang benar. Mereka sudah hafiz Al-Quran 30 juz semua yang saya antarkan kemarin. Dan ada 3 orang yang dapat sanad masuk di situ, Bang. Alhamdulillah. Saya antarkan, saya langsung belajar bagaimana akidahnya Imam Syafi'i sampai tamat sampai dapat sanad. Saya belajar bagaimana akidahnya generasi tabi'in sekelas Syekh Abu Bakar Abdullah bin Zubair Al-Humaidi, wafat tahun 219. Saya ambil kitabnya, saya dalami dengan para syekhnya, saya dapatkan sanad nyambung kepada Syekh Humaidi. Ya, saya belajar. Dan saya juga belajar tentang kitab Al-Bisyarat wal Ittihad dan seterusnya, langsung dapat sanad tertinggi. Saya dapatkan 3 sanad dalam 1 kali keberangkatan. Saya dalami pagi petang siang malam, pagi petang siang malam. Hari-hari di situ adalah hari ilmu, iman, amal, ilmu, iman, amal, ilmu, iman, amal. Dalam rangka apa? Saya mendapatkan pemahaman dari surat At-Taubah ayat 100 ini, yaitu mengikuti generasi dan hamba Allah terbaik di muka bumi. Gitu. Saya yakin Bapak Ibu semuanya minat dianggap sebagai hamba Allah yang terbaik. Saya yakin Bapak Ibu pengen mendapatkan surga yang tertinggi nanti. Betul Pak ya? Betul Bu? Ada nggak Ibu yang surga paling bawah jalan? Saya yakin kita semua minatnya sama. Kalau begitu, apa kata Syekh Hasan Al-Basri? Apa kata Abdullah bin Abbas? Siapa yang ingin mendapatkan surga tertinggi? Siapa yang ingin mendapatkan posisinya sederajat dengan para nabi-nabi? Jadilah mereka para penuntut ilmu, atau orang yang mengajarkan ilmu, para penuntut ilmu, orang yang mendengarkan ilmu. Antara 3-nya aja. Sekali ulangi, kalau Bapak ingin menjadi manusia yang tertinggi dan terbaik, jadilah para ulama yang mengajarkan ilmu. Atau yang kedua, jadilah orang yang belajar ilmu. Atau yang ketiga, jadilah orang yang suka mendengarkan ilmu. Kayak Bapak sekarang nih, ini pengajian begini levelnya, ini level yang ketiga, level mendengarkan ilmu. Sementara kalau yang lebih khusus masuk ke pesantren, namanya muta'alim. Kalau yang bukunya alim, ulamanya disebut dengan alim ulama, kan gitu kan.
Murid-murid yang belajar betul-betul bedah kitab kuning demi kitab kuning, menamatkan matan demi matan, ayat dan hadis dibaca, tafsirnya dikuasai dan sebagainya. Ini namanya muta'allim. Sementara bapak ibu, makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, jadilah kamu alim. Kata Rasulullah ya, jadilah kamu orang yang alim. Kalau tak bisa, jadilah muta'allim. Kalau tak bisa, minimal jadilah mustami'an, orang yang mendengarkan ilmu. Kita sekarang ini mendengarkan ilmu supaya apa? Menjadi manusia terbaik. Bapak ibu, orang yang alim tidur ya. Sementara ada orang yang tidak alim beribadah tahajud, semalaman suntuk dia tahajud. Apa kata Rasulullah? Seorang yang alim sedang tertidur lebih ditakuti oleh setan daripada seorang hamba yang tidak berilmu sedang menyembah Allah dalam tahajud. Lebih ditakuti. Keluarnya nafas, dihirupnya nafas di sisi Allah, kalau itu nafasnya orang yang alim, ulama, dianggap zikir dan ibadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang alim. Rasulullah bersabda, setiap hari dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi, orang alim, seluruh semut yang bergerak di muka bumi, yang masuk keluar dari lubang ke lubang, seluruh ikan yang ada di laut, seluruh burung-burung yang berterbangan, berzikir dan berdoa kepada Allah untuk seluruh orang yang alim, orang yang berilmu. Itulah sebaik-baik hamba. Kalau nggak bisa, jadilah yang kedua, muta'allim. Muta'alim, enggak bisa juga, jadi yang ketiga lah, mustami'. Baik, sekarang kita sudah tahu siapa sebagai hamba adalah ahli ilmu. Para sahabat itu ahli ilmu, walaupun mereka banyak yang nggak pandai tulis baca, banyak yang nggak hafiz Quran. Ini sekarang yang heboh betul di tengah-tengah umat, bagus sih bagus, adalah hafiz Quran. Ya kan? Hafiz Quran juga juz, digalakkan anaknya hafiz Quran. Digalakkan, ada rumah-rumah tahfiz bermunculan, pesantren-pesantren tahfiz bermunculan. Kalau sudah hafiz dipublikasikan, ya sangat bangga dan bahagia. Demi Allah, sementara wahai bapak ibu, tujuan dan misi utama Al-Quran diturunkan bukan untuk dihafal, tapi diilmui, dipahami, diamalkan. Ini misi utama. Harusnya yang digalakkan itu adalah paham, mengilmui Al-Quran, mengamalkan Al-Quran 30 juz, bukan menghafal Quran. Saya punya pondok pesantren Pak, tahfiz Quran. Sampai saya undang syekh dengan harga mahal-mahal dari Timur Tengah. Ya, tapi setelah itu hati saya pedih perih. Rata-rata anak-anak yang sudah hafiz Quran 30 juz, ketika mereka keluar, mereka nyambung ke universitas. Di situ lupa semua hafalan mereka. Sementara mereka sudah 6 tahun digodok, digembleng untuk hafiz Quran. Rata-rata lupa. Bahkan anak bujang saya nomor 1, nomor 2, saking semangatnya saya, sejak dari usia SD mereka saya homeschooling kan. Lalu mereka saya kirimkan ke pesantren tahfiz terbaik se-Indonesia, ke Jawa sana. Pulang ke Indonesia kembali, statusnya hafiz Quran 30 juz. Hanya beberapa bulan saja saya tes, berantakan. Sedih Pak, sedih. Walaupun setelah itu saya kawal kembali, saya kirimkan ke Timur Tengah, sekarang sudah dapat sana. Semoga Allah jaga beliau, amin. Tapi masalahnya terlalu banyak Pak. Mungkin dari 100 yang habis, 1-2 yang masih terjaga hafalannya, sisanya hilang hafalan mereka. Jadi tujuan utama Al-Quran itu diturunkan bukan untuk dihafal, tapi untuk dipahami, diilmui dan diamalkan. Gitu. Makanya dalam Al-Quran, dalam hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu, hai hamba-hambaku, orang yang mempelajari isi-isi Al-Quran lalu mengajarkannya, itu yang terbaik, bukan menghafal. Hadisnya man ta'al khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Apa arti ta'allamah? Mempelajari, mengilmui isi Al-Quran, lalu setelah berilmu mengamalkannya, wa'allamahu, lalu mengajarkannya. Itu yang dilakukan para sahabat. Ini yang dilakukan para sahabat, mengilmui isi Al-Quran lalu mengamalkannya. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud
Kami mempelajari Al-Quran itu 10 ayat demi 10 ayat katanya. Kami pelajari dulu, kami tadaburi maksudnya, kami pahami pesan-pesan Allah di dalamnya. Lalu setelah kami ilmui, kami berlomba-lomba mengamalkannya. Setelah selesai kami semua mengamalkannya, baru kami mempelajari 10 ayat berikutnya. Coba lihat itu Pak. Baru kami pelajari 10 ayat berikutnya. Kalau sekarang euforia umat adalah menghasut kepada menghafal Al-Quran, saya katakan itu bagus, tapi hendaknya itu setelah selesai pengamalan, ya, baru penghafalan. Seperti yang saya katakan tadi, tidak semua sahabat hafiz Quran. Paling hanya 20% dari sahabat yang hafiz Quran, tapi seluruh mereka Allah katakan manusia terbaik, hamba yang terbaik. Allah ridho kepada mereka, dijamin semuanya masuk surga. Kan begitu Pak ya? Jadi pengajian kita malam ini unik nih. Unik apa tidak nih? Kajian kita malam ini membongkar siapa hamba Allah yang terbaik. Hamba Allah yang terbaik adalah yang berilmu. Ilmunya dari mana? Al-Quran. Makanya masukkan pesantren bukan semangat untuk menjadi anak kita hafiz Quran. Maaf ini, setelah kita masukkan anak kita nggak hafiz, pesantren kita salahkan. Anak kita sesali. Ya, akhirnya kita keras kepada anak kita jadi tak sayang pada anak kita. Kamu bodoh, kamu nggak bisa hafal Quran. Padahal menghafal itu nggak wajib. Ya, yang wajib bagi anak kita adalah mengilmui isinya dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Kalau prinsip saya sekarang ini sudah final ini ya, insya Allah. Prinsip saya menghafal Quran itu cuma 2 masanya. Yang paling ideal. 1, sebelum diambil balik, nggak selesai habis Quran 30 juz. Mungkin pokok hafalannya. Saya kayak Ahmad dan Kamil itu, ya. Atau kayak Andri yang ada di tangan Umiani sekarang. Nah, kayak gitu, nggak apa-apa sebelum ambil balik. Atau setelah dia tamat universitas, setelah tamat S1, silakan dia menghafal Quran 30 juz. Tapi usia tamat SD sampai dia usia kuliah, sebaiknya dia pengilmuan. Ya, dia mengilmui, dia mengamalkan, dia memahami. Kalau mau menghafal di usia kecil yang masih jinak dan lunak, di mana orang-orang syahwat dan sebagainya belum begitu mendominasi, atau ketika dia sudah cerdas Pak, pemahamannya dan keinginan sendiri di lubuk hati yang terdalam menghafal Quran, insya Allah anaknya akan betul-betul menjaga hafalannya. Kalau sudah tamat S1 ya, dia ingin menghafal Quran, dia yang paling menjaga itu. Jadi antara 2 saja. Kalau enggak sebelum akil balik, kalau enggak itu setelah S1 itu waktu ideal untuk menghafal Quran. Selebihnya taman SD jangan dipaksa anak kita menghafal Quran. Jangan dipaksa. Maaf ini sekarang kalau sudah hafiz Quran kayaknya sudah jadi malaikat berjalan di bumi anak kita. Semua orang sudah menyanjungnya, memujanya. Betul Pak ya? Maaf ya Pak, Ibu jangan tersinggung dan jangan marah ya. Saya menangani kasus orang-orang yang hafiz Quran tapi kesurupan. Hafiz Quran kesurupan. Ketika tidak ruqyah, ada teman saya meruqyah Pak. Apa jin yang selama ini mendampinginya menghafal Quran 30 juz? Karena dia menghafal Quran, jinnya ikutan hafal. Ketika yang meruqyah bacanya salah, jinnya yang meluruskan. Oh salah kamu. Ada yang hafiz Al-Quran Pak, tapi gila. Ada yang hafizah, tapi masuk aliran sesat. Ada yang hafiz Al-Quran 30 juz, hafizah, tetapi akhirnya bunuh diri. Kenapa? Berarti Al-Quran tidak merubah mereka apa-apa, karena Al-Quran hanya sebatas hafalan. Cobalah kalau Al-Quran itu sekali lagi kayak para sahabat yang melakukannya, dipelajari, dipahami, diilmui, diamalkan. Lalu ada yang bersemangat menghafalnya, mereka menghafal. Ada yang tidak menghafal, tapi mereka amalkan semuanya 30 juz. Ayat mana saja mereka paham dan mereka amalkan, dan mereka bisa menyampaikannya. Masya Allah, gitu Pak. Jadi Al-Quran sekali lagi saya anjurkan untuk kepada kita semua, tamatkanlah Al-Quran 30 juz pemahaman. Saya punya cita-cita baru sekarang. Cita-cita saya adalah mendirikan pondok pesantren Ta'limul Quran 30 juz'an fahman wa amalan. Coba ulangi. Pondok pesantren Ta'limul Quran 30 juz'an fahman wa amalan.
panjangnya oleh Ustaz. Ta'limul Quran artinya apa? Pengilmuan Al-Quran. 30 juz'an artinya 30 juz fahman wa amalan, pemahaman dan pengamalan. Jadi tamat dia kelas 6 di pesantren kita, tamat dia 30 juz dia tamat Al-Quran, pemahaman dan pengamalan. Setelah itu terserah kalau dia mau masuk tahfiz, masuk lagi. Dia sudah pahami, dia sudah amalkan. Untuk itu Al-Quran diturunkan. Sampai di sini sepakat tidak Bapak Ibu? Sepakat apa tidak? Itu walaupun dia nggak hafiz, dia dijamin ahli surga Firdaus. Walaupun dia ke depan jadi dokter spesialis, walaupun dia ke depan jadi bapak menteri, bapak gubernur, tapi dia paham Al-Quran, mengamalkan Al-Quran 30 juz. Kayak gitu Pak. Generasi terbaik, hamba-hamba Allah terbaik adalah yang memahami Al-Quran, mengilmui Al-Quran, mengamalkan Al-Quran 30 juz. Itulah dia hamba Allah yang terbaik. Dan mereka yang dicontohkan adalah para sahabat yang diakui oleh Allah tadi dalam surat ayat berapa? 100. Ayat 100. Ya Allah. Buya, orang seusia kami apa mungkin masih bisa ya? Kami sekarang udah usia 50 tahun, apa masih bisa? Kami sekarang sudah 40 tahun. Oh iya. Tahukah Bapak Ibu, Sayyidina Hamzah itu masih Islam usianya berapa? Ketika Sayyidina Hamzah, Abu Sufyan masih Islam ketika usianya berapa? Memang mayoritas sahabat Nabi itu usianya lebih junior daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad masih Islam usia 40 tahun. Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi rasul usia 40 kan. Seluruh sahabat-sahabat Nabi itu bawahnya semua. Rata-rata 20-an Pak. 27, 28, 29. Hanya Abu Bakar saja yang masih yang 30 dan sebagainya. Tapi ada sahabat Nabi seperti Sayyidina Hamzah. Ada sahabat Nabi sekelas Abbas. Ada sahabat Nabi sekelas Abu Sufyan, ya. Mereka itu sudah usia berapa? Usia 50, 55, 60, tapi mereka masih sempat mempelajari Al-Quran. Ini orang Arab itu dulu berabad tadi dan ini orang awak minat. Bapak mau, Bapak pasti bisa. Masa Bapak mau? Setiap saja waktu Bapak. Saya mau amalkan Al-Quran, pemahamannya, pengamalannya 30 juz. Oke, sediakan waktu, Bapak bisa sediakan waktu berapa dalam sehari, sejam. Jadi, ahabul a'mal yang indah Allah adalah yang paling Allah cintai dari seluruh action, dari seluruh amal adalah yang kontinu, yang rutin, walaupun sedikit saya sehari. Seperti kata Abdullah bin Mas'ud tadi, 10 ayat demi 10 ayat kami pahami, kami ilmu, lalu kami berlomba-lomba mengamalkannya. Setelah kami semua mengamalkannya, barulah kami mempelajari 10 berikutnya. Gitu Pak, sempat. Saya yakin Pak, kalau 1 ayat 1 hari, 4 tahun, tuntas Bapak paham, Bapak amalkan, meninggal Bapak dicari husnul khatimah. Bisa. Maka sekarang kadang-kadang yang saya kirim ke Timur Tengah negara itu Pak, ke Yaman, saya dudukkan kepada syekh-syekhnya. Kita ikat syekh itu ulama-ulama, doktor-doktor, profesor-profesor itu yang ahli di hadis, ahli tafsir, ahli di fikih dan sebagainya, kalau adakan keadaan kami ini. Mereka kita tunggu 4-5 tahun yang akan datang, membuka kita di Payakumbuh Sumatera Barat, pondok pesantren Ta'limul Quran, 30 juz'an fahman wa amalan. Taman anak dapat sanadnya kepada para sahabat, sanadnya kepada Rasulullah, fahman wa amalan, pemahaman dan pengamalan. Setelah itu baru hifdzan wal hafalan. Alhamdulillah kira-kira. Nah itu apa? Tinggal kita berlomba-lomba praktek. Siapa ulama yang bisa kita andalkan, mengajarkan kita al-Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, sampai min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas. Siapa kira-kira minta dengan resmi agar guru tersebut berkenan mendidik kita Al-Quran, tafsirnya seayat demi seayat, pemahaman dan pengamalannya seayat demi seayat.
guru kita di Riau ini Baru banyak pasera, luar biasa banyak. Yang saya secara pribadi dekat dengan beliau, salah satunya Dr. Mustafa Umar yang mengerti seluruh tafsir Al-Quran. Ini salah satu ya, bukan salah satunya. Oh, saya nggak setuju dengan beliau. Udah cari siapa yang mau setuju? Siapa yang kira-kira Bapak Ibu nyaman belajar dan yang penting dia ulama yang mengurus salah satu dia, bukan ulama ujian akhir. Gitu ya Bapak Ibu yang kami muliakan. Baiklah, mungkin sebagai nasihat dan tausiah kita di malam hari ini, sesi kedua sampai di sudah dulu. Masuk sesi ketiga, berlama 5 menit lah dari sekarang. Jadi jangan bingung apa tuang mulu dan kita rumah apa. Dan ibu balik dinilai, taruh sanggup boleh dinilai. Lalu Bismillah, terus apa lagi? Begini Bapak Ibu yang saya cintai. Waktu saya di Jakarta, ada seorang ibu yang memiliki kecerdasan dan kejeniusan yang luar biasa, sehingga dijadikan tulang punggung perusahaan besar internasional. Dia hanya terbuka untuk fokus kepada Islam, lalu akhirnya dia mengkader generasi yang seluruhnya hafal Al-Quran 30 juz. Ketika duduk dengan saya sampaikan materi ini kepada beliau dengan singkat, hanya dalam 25 menit atau 20 menit beliau untuk buka hati dan pikirannya. Apa katanya? Kalau begitu saya harus mempersiapkan kader yang memahami Al-Quran 30 juz secara keilmuan dan pengamalan. Betul Bu, saya bilang. Lalu kepada siapa kami harus belajar? Ini masalahnya sekarang. Saya ajarkan beliau, Bu, gabung dengan Ustaz Bahtiar Nasir. Beliau spesialis dan pakar di bidang tafsir Al-Quran 30 juz. Atau siapakah ulama-ulama yang lain seperti Ustaz Hidayat? Ya, kadang-kadang itu kirimkan kepadanya, tapi pengamalan Bu, karena suka habis Quran semua ya. Oh kalau begitu kayaknya mereka udah sibuk semua Ustaz. Oke, kalau begitu Ibu kirimkan anak-anak Ibu semua yang orang-orangnya ada waktu itu 12 orang ya, sudah hafiz-hafizah semua. Bahkan ada yang sudah kesana ya, kirimkan mereka ke Yaman. Kenapa ke Yaman? Kenapa nggak ke Mesir? Kenapa nggak ke Madinah dan sebagainya? Nabi mengatakan di akhir zaman fitnah iman melanda seluruh negeri-negeri dunia. Hanya 2 negara yang iman terjaga di sana. Nabi seperti itu Pak, Palestina dan Yaman. Palestina dan Yaman. Saya berangkat ke sana, ya Allah, suasana iman terjaga di Yaman itu, mulai dari subuh sampai kepada tidur malam, benar-benar terasa kayak zaman sahabat itu, perasaan saya ya. Saya masuk ke Yaman itu seperti nyaman yang saya masuk Mekah Madinah 30 tahun yang lalu. Kalau sekarang Pak, masuk Mekah Madinah tidak gelisah. Maksiat Allah luar biasa hati ini Pak. Tetapi saya masuk Yaman, senyaman saya masuk Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Kemarin Pak, beberapa bulan yang lalu, 6-7 bulan yang lalu, saya bawa jamaah 132 orang ke Masjidil Aqsa. Jadi kami ke Mekah, ke Madinah, baru ke Masjidil Aqsa. Kami dari tahajud sudah di Masjidil Aqsa. Tentara Israel berapa lapis itu, ada senjata-senjata apa, tapi kami tidak diganggu sedikit pun oleh mereka. Mereka Israel itu gaduh dengan orang Palestina saja. Tapi ketika kita masuk, kita tidak pernah diganggu jam. Tidak pernah mereka ganggu. Kita aman seaman-amannya. Jam 3 itu sudah tahajudan kami di Masjidil Aqsa. Lepas subuh kami ke pelataran yang lebih banyak di foto-foto itu Pak. Lalu kami tausiah. Habis tausiah kami berdoa, cucuran air mata. Kami rasakan nuansa dan suasana yang luar biasa, teduh dan nyaman. Saya katakan pada mereka semua, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kemarin kan kita baru dari Mekah Madinah kan? Betul kata mereka. Sekarang coba bandingkan mana yang lebih nyaman hati, perasaan dan jiwa Bapak Ibu, masuk Mekah Madinah atau masuk Masjidil Aqsa? Semua mereka mengatakan di sini Ustaz, kami merasakan iman membawa di sini, iman nyala di sini, hati tenang, Allah. Perasaan itu saya rasakan ketika saya masuk di Yaman. Wahai Bapak Ibu, saya dulu tamatan Mesir. Dari Mesir saya ke Libya, dari Libya saya pindah di negeri Arab. Wahai Bapak
dari semua negeri yang ada, saya temukan ulama-ulama yang saat ini masih terjaga, eksis, masih berakhlak, masih dalam ilmunya dan mengamalkan ilmunya, banyak di Yaman. Sementara di Mesir para ulama-ulama yang lulusnya dalam penjara semua. Di Arab Saudi ribuan ulama ditangkap hari ini. Bapak tahu semua itu, ya. Di negeri Arab ulama sudah tidak lagi leluasa, tetapi di Yaman masih terjaga. Yaman kan parah, Ustaz. Yang perang itu Yaman Utara, Yaman Selatan nggak akan bisa, insya Allah tidak akan bisa. Toh Nabi mengatakan kalau kamu ingin hijrah di akhir zaman demi menjaga iman, hijrahlah ke Syam, dalam hal ini Palestina atau Yaman. Di Yaman terjaga iman, kata Nabi. Dan itu saya temukan sekarang. Baik Bapak, kenapa saya kirimkan kadang-kadang saya ke Yaman? Karena mereka mendapatkan guru. Seperti saya katakan tadi, Pak. 1 bulan saya cuma di Yaman. Ini baru 10 hari saya pulang dari Yaman, ya. 1 bulan saya hanya di Yaman. Dari subuh sampai malam itu menuntut ilmu, berguru dengan para syekh dan mendapatkan sanad nyambung kepada generasi tabi'in. Dan itu dengan leluasa kita mendapatkannya. Dan saya merasa bertanggung jawab. Saya wajib mengajarkan ini kepada umat dan memberikan sanad kepada mereka. Jadi wahai Bapak Ibu, insya Allah nanti akan saya umumkan siapa yang mau belajar akidah Imam Syafi'i, ya, dan langsung nanti sampai sanadnya kepada Imam Syafi'i, sampai tamat selesai saya bagikan sanad untuk yang belajar ikut dengan saya daurahnya. Siapa yang belajar dengan Syekh Al-Humaydi dan kitabnya Ushul Sunnah, saya yang akan ajarkan sanadnya sampai kepada beliau. Karena kata para ulama, ilmu agama yang bersanad adalah agama itu sendiri. Tidak diakui keilmuan, tidak diakui pemahaman kalau tidak ada sanadnya kepada generasi para salafus saleh yang terdahulu. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya saya katakan pada ibu kita di Jakarta, kirim buku ya. Alhamdulillah, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, saya sudah mendahului mewakili orang-orang di Sumatera Barat, mengirimkan kader demi kader. Sekarang kader kita yang ada di Yaman jumlahnya 18 orang. Hafiz Al-Quran 30 juz 12 orang, yang baru dapat sanad 3 orang. Sementara seluruh mereka berlomba-lomba belajar dan belajar. Saya lihat waktu mereka habis belajar. Internet payah itu, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu cemas anak-anak kita karena HP memang ada, tapi sulit mendapatkan internet. Itu pun harganya mahal, dan tempat-tempat wisata atau tempat maksiat nggak ada di situ. Melihat wanita yang buka wajah langka kita temukan. Jadi paling-paling hanya mata karena mereka tertutup. Itu pun keluar dengan bapaknya, dengan muhramnya, dengan suaminya. Yang kita temukan di luar laki-laki semua. Mana ada di klub-klub malam, night club, mana ada di tempat musik, konser musik, semacamnya nggak ada. Suasana mendukung. Jadi sekarang setelah kondisi itu terbentuk, saya bersyukur pada Allah. Saya berharap kalau Bapak Ibu punya anak, punya kader, saran saya berangkatkan mereka ke sana. Berangkatkan mereka. Saya selagi dikasih oleh Allah izin, saya akan dampingi kader-kader kita terus berangkat ke sana. Kita buka markas di situ, Pak. Namanya Markas Imam Syafi'i, ya. Markas Imam Syafi'i. Kita mengikat 8 orang dosen, syekh, doktor-doktor, ya, untuk mengajar anak-anak kita ini. Kita ikat mereka dengan bayar tentunya. Sementara mukayat mereka di universitas sehingga mereka tamat 5 tahun mendapatkan gelar S1, sementara keilmuannya padat mereka dapatkan di mulazamah. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, bisakah anak-anak kami kirimkan? Syaratnya, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, anak ini tamat SMA, punya dasar bahasa Arab, punya semangat belajar yang tinggi, Bapak berangkatkan. Dengan siapa berangkatnya nanti? Boleh dengan saya, insya Allah dampingan dengan saya berangkat. Ustaz, saya sekarang ini anak-anaknya sudah pada jadi semua. Ada yang jadi pegawai negeri, ada yang sudah jadi pedagang, pokoknya sudah selesai semua. Gimana Ustaz? Tapi saya ingin juga dari dana saya sendiri ada ulama yang muncul. Saya katakan itu sebaik-baik jalan. Hamba Allah yang bicara ini, wahai Bapak Ibu, Zulkifli Muhammad Ali,
adalah manusia yang dari pondok dulu Pak, manusia sengsara. Ini ayah kandung saya. Usia saya baru 7 atau 8 tahun, ibunda sudah meninggal dunia. SD Pak ya. Lalu saya tamat di SD Muhammadiyah Curug Bengkulu, saya ke Tawali Padang Panjang. Saya jadi tukang semir untuk bisa membiayai hidup. Ya, habis itu saya berangkat ke Mesir dengan penuh keringat dan biaya sendiri, Bapak Ibu. 1 tahun pertama makan minum saya air sungai Nil yang saya doakan, dan beberapa dari bantuan teman-teman, Pak. Susah sekali. Habis itu 1 tahun berikutnya saya diizinkan Allah berangkat haji, dan saya menjadi tenaga musim terbaik dari mahasiswa Mesir. Setelah itu tahun depannya lagi saya berangkat lagi dengan travel Patuna menjadi pembimbing ibadah haji terbaik di travel. Sejak itu saya punya duit yang bagus. Langsung saya belikan kitab-kitab yang banyak. Langsung saya bayarkan 1 tahun apartemen, dan teman-teman saya pun terbantu. Tapi duit saya langsung kosong lagi setelah itu. Ya. Namun alhamdulillah saya ketemu di 1994 dengan 1 orang bapak dari Jakarta, namanya Bapak Haji Insinyur Waskito Suryo Dipnoto. Beliau adalah Direktur Jenderal ya, Departemen Kehutanan Pusat, Jakarta Pusat. Saat itu beliau sampaikan pada saya, dia terkesan dengan haji bersama saya, dan dia berkata, Ananda mau nggak memanggil saya dengan sebutan ayah, katanya. Maksud apa? Saya sudah terlanjur anak-anak besar-besar dan sudah jadi anak dunia semua. Saya pengen punya anak yang di jurusan agama. Saya katakan tidak ada anak angkat dalam Islam. Saya tidak berkenan. Tapi kalau Bapak mau membiayai pendidikan saya jadi anak asuh Bapak, anak didik Bapak, saya terima. Maka kata beliau, ayah, kalau begitu saya ambil yang itu. Tapi mau nggak panggil saya ayah? Saya katakan, saya panggil ayah. Senang sekali Bapak dan Ibu ini. Kemudian setiap bulan saya dikirimin Pak, $300, $400, $500, 1 bulan. Bahkan kadang-kadang pernah $1.000 dikirimkan 1 bulan. Sehingga teman-teman satu apartemen saya jadi kaya raya. Kenapa? Uang kos mereka aman, penginapan mereka aman, makan minum mereka aman, uang belajar kuliah mereka aman. Ya, memang masuk dalam saya, tapi itu adalah rezeki itu semua. Singkatnya, saya selesai di Mesir, saya lagi ke Libya. Beliau masih meneruskan bantuannya. Akhirnya saya menjadi dai. Saya menjadi ulama dengan izin Allah, dan saya berdakwah kepada umat. Menurut Bapak Ibu, untuk beliau apa yang beliau dapatkan? Apa yang beliau dapatkan? Apa yang beliau dapatkan? Semua orang-orang yang dapat hidayah dari ceramah ini, semua orang-orang yang beramal berkat dakwah ini, ada yang tahajud, ada yang sholat 5 waktu, ada yang pergi haji, ada yang bangun masjid berkat dakwah ini, semua pahala mereka Allah copy paste, Allah kasih kepada saya, dan semua pahala yang menumpuk pada diri saya Allah copy paste, Allah antarkan sebanyak itu juga kepada beliau. Sampai kapan? Selama ilmu ini diamalkan oleh manusia. Allahu Akbar. Sekarang saya dirikan pesantren. Berapa banyak pahala yang ada di pesantren? Nanya ke beliau. Tanpa mengurangi pahala untuk ayahanda kandung saya dan ibu kandung saya, dan tanpa mengurangi pahala saya. Betapa jeniusnya beliau, Pak. Seorang ibu di Payakumbuh, namanya Ibu Hajah Asdar. Dia termasuk orang terkaya di Payakumbuh. Dia mau berangkatkan pembantunya berangkat haji. Dia bertanya pada saya, Ustaz, kalau emak berangkatkan ini pergi haji, emak dapat pahala enggak? Saya katakan, kalau harta emak halal, kalau yang berangkat dengan ilmu dan yang kerjakan dengan ikhlas dengan sebaiknya, insya Allah emak dapat pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang emak hajikan, insya Allah. Tapi emak berapa biaya hajinya? Waktu itu beliau mengatakan, itu 2011 ya, saat itu 35 juta atau 40 juta ya, lebih kurang waktu itu. Tambah dengan keluarga yang ditinggalkan, berarti habis dari 50 juta. Mak mau nggak dapat pahala, bisa jadi ribuan orang haji, mak dapatkan pahalanya. Mak mau nggak dapatkan pahala orang yang berdoa bangun masjid, semua mereka ada pahalanya, mak dapatkan pahalanya. Mak mau nggak dapatkan pahala orang yang sholat di mana-mana se-Indonesia, mak dapatkan pahalanya dengan uang 50 juta. Mau Ustaz, katanya. Saya katakan, Mak, 50 juta itu Mak berangkatkan 1 orang anak yang cerdas dari kaum muslimin yang fakir miskin keluarganya, anaknya pintar semangat belajar, berangkat Mak, pulang ke Indonesia LC S1 dai dia Mak.
dai, jadi ustaz, jadi ulama, dia berdakwah demi Allah. Banyak orang dengan dakwahnya pergi haji. Berapa mereka dapat pahala haji? Si ustaz dapatkan sebanyak mereka dapatkan, dan sebanyak ustaz dapatkan. Kalau ada yang dengan dakwah ustaz ini, ada yang bangun masjid, ada yang bangun pesantren, ada segala macamnya, pahala mereka dapatkan sampai hari kiamat hanya dengan 50 juta. Jadi saya sampaikan begitu kepada emak ini. Kami belum mengatakan, mami Allah yang mau itu ustaz, carikan mak sunnah. Ya, carikan untuk mak satu orang yang akan mak biayai. Jadi begitu Bapak, kalau Bapak seandainya ya ingin mengambil kaplingan terbesar di akhir zaman ini, bagaimana cara menggemparkan pahala kita sebesar-besarnya? Berangkatkan satu biayai, dan dengan harta kita pulang-pulang mudah-mudahan jadi ulama, mudah-mudahan jadi dai, dan semua pahala yang dikerjakan orang dapat hidayah, Bapak mendapatkannya sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Nah sekarang untuk informasi kepada Bapak Ibu semua, 18 santri kita yang kita kirim ke sana, alhamdulillah 16 orangnya masing-masingnya sudah punya orang tua asuh, sudah punya orang tua didik. Tinggal 2 orang lagi. Nah, tinggal 2 orang lagi, satu dari Aceh dan satu dari dekat Jawa Barat itu. Jawa Barat aja lah kita sebut ya. Tinggal 2 orang ini lagi yang sekarang menunggu siapa yang mau jadi orang tua asuhnya. Anak ini hanya tinggal 2 tahun saja lagi Pak. Tinggal 2 tahun saja lagi. Selama ini saya dengan media mencoba mencarikan biayanya, tapi makin lama saya terasa ini semakin harus ditentukan. Siapa tahu nanti saya mendadak meninggal dunia dan sebagainya, sebaiknya ada yang mau menjadi orang tua asuh kedua orang calon ulama ini. Mereka sudah 3 tahun di sana. Saya lihat akhlak mereka jangan ditanya. Saya lihat ibadah mereka diacungi 2 jempol oleh kawan-kawannya. Saya lihat keilmuan mereka lumayan kokoh dan mantap. Mereka saat ini menanti siapa yang akan mengambil mereka untuk dijadikan orang tua asuhnya. 1 bulan 2,5 juta kirimin tiap bulan. Kita dikelola dengan kader ulama Yayasan Al-Hufaz. Ini kirimin. Selebihnya yang 16 orang sudah selesai, sudah punya orang tua asuh masing-masing. Tinggal 2 orang lagi. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang minat, tafadhol, gabunglah. Ustaz, kami mau ambil 1. Ustaz, saya mau ambil 1. Nanti kita hubungkan. Kita akan biarkan Bapak berkomunikasi dengan anak itu pakai video call, ya. Langsung kalau Ananda, ini saya Bapak, tolong doakan kami ya. Bapak Ibu akan biayai Ananda selama sampai tamat insyaallah taala. Insya Allah Bapak Ibu bisa minta didoakan, bisa balik langsung anaknya, dan bisa menerima progres laporan pendidikannya. Pulang-pulang nanti, dan satu lagi kelebihannya, sampai ibadah mereka mantap, akhlak mereka termasuk yang tertinggi. Mereka juga diberi oleh Allah paras wajah yang bagus-bagus, ini anak-anak bujang-bujang, ganteng-ganteng. Siapa tahu bisa jadi menantu. Siapa tahu, ya Pak Bapak Ibu. Demikian saja mungkin tausiah saya buat Bapak Ibu semua.